Halo semua, balik lagi di channel Amrila Project. Di video kali ini kita akan membahas tentang AMP atau Accelerated Mobile Pages. Seperti yang sudah kita ketahui, AMP bukan lagi ranking factor untuk website news atau website berita untuk bisa masuk di Google Top Stories. Bahkan Google sudah menghapus logo AMP di Google Search Result sejak Mei 2020. Lantas, apakah AMP saat ini masih relevan? Sebagai pemilik website atau seorang SEO spesialis, perlukah kita mempertahankan AMP atau dihapus saja? Simak penjelasannya di video kali ini. Di website Google Search Central, Google juga sudah memberikan pernyataan bahwa AMP bukanlah ranking factor, melainkan kecepatan website lah yang dijadikan sebagai ranking factor. Makanya Google memperkenalkan Page Experience yang meliputi Core Web Vitals, Mobile Usability, dan juga HTTPS Usage atau berkaitan tentang security. Untuk penjelasan istilah-istilah tadi, teman-teman bisa browsing sendiri ya. AMP merupakan halaman yang dibuat dengan kode HTML, CSS, dan JavaScript sederhana menggunakan library open source AMP. Halaman AMP di-cache di server Google untuk di-preload sebelum user mengklik link dari search result. Itulah yang membuat halaman AMP lebih cepat untuk diakses oleh user, khususnya mobile users. Kembali ke pertanyaan di awal tadi, perlukah kita mempertahankan halaman AMP atau kita disable saja jika saat ini website yang kita manage sudah terlanjur implement AMP? Maka jawabannya it depends, karena SEO penuh dengan pertimbangan dan tidak ada jawaban yang pasti. Jawabannya iya jika website teman-teman sudah responsif, kemudian memiliki loading yang cepat di versi mobile-nya, kemudian AMP impact ke conversion dan revenue, artinya impact-nya dalam hal negatif, kemudian AMP tidak ada impact ke user engagement, dan juga kalian nggak punya dedicated people to manage it, artinya kalian tidak punya dedicated resource atau orang yang memanage AMP pages. Dan jawabannya tidak, artinya teman-teman nggak perlu meremove atau mendisable AMP pages, atau teman-teman bisa mempertahankannya jika website teman-teman tidak responsif, kemudian performance dari mobile versionnya kurang bagus, lalu halaman AMP masih memberikan high conversion dan revenue, dan juga jika AMP dihapus atau di-disable maka impact ke user engagement, dan terakhir teman-teman masih punya resource atau masih punya orang untuk memanage atau memaintain halaman AMP. Nah, di case aku saat ini, aku udah gak butuh AMP karena website yang aku manage dari sisi mobile speed sudah lumayan cepat dan script iklan yang di halaman AMP kurang memberikan revenue, karena plugin yang aku gunakan tidak kompatibel untuk halaman AMP. Jadi dari alasan di atas, aku mau mendisable AMP di websiteku. Kebetulan aku pakai WordPress, jadi di video kali ini aku mau share cara disable AMP di WordPress dengan benar. Jadi tidak asal deactivate atau nonaktif pluginnya ya guys. Langkah yang pertama, deactivate plugin AMP. Di sini aku pakai dari AMP Project Contributors. Kemudian kita harus set global 301 redirection dari URL AMP to non-AMP atau regular URL. Kamu bisa menggunakan plugin redirection atau fitur redirection bawaan dari SEO plugin seperti di Rank Math. Nah, di video kali ini aku akan share cara set global 301 redirection di Rank Math. Di gambar sebelah kanan ini adalah tampilan fitur redirection di Rank Math. Untuk source URL, kalian ketikkan perintah atau rule regex seperti ini. /bintang /AMP.
dan pastikan pilih regex atau regular expression. Kemudian untuk destination URL, kita ketik /$1 atau gunakan domain kalian /$1. Sekarang kita langsung praktik ya. Ini adalah tampilan AMP page di websiteku. Pertama, kita langsung masuk ke dashboard WordPress admin, lalu ke plugin, dan klik deactivate atau nonaktifkan plugin AMP-nya. Yang kedua, jangan lupa bersihkan cache jika kalian pakai plugin cache. Lalu pergi ke Rank Math, pilih pengalihan atau redirection, dan klik tambah baru. Kalian bisa mendapatkan perintah atau rule regex tadi di website official Rank Math, karena mereka udah ada kasih tutorialnya. Lalu kita masukkan regex di source URL dan di destination URL. Pastikan kita pilih redirection 301 permanen, karena kita tidak akan menggunakan AMP selamanya. Kecuali untuk keperluan A/B test, kita bisa set 307 atau 302. Lalu klik memperbarui pengalihan. Sekarang kita tes ya guys. Nah, kalau kita cek, ini sudah berhasil di redirect dari /AMP to non-AMP atau ke regular URL-nya. Tapi apakah status code dan proses redirection-nya sudah benar? Mari kita cek menggunakan tools redirect checker. Ternyata, walaupun sekelas nampak sudah di redirect dan benar, tetapi ada isu baru, yaitu redirect chain atau redirection chain, di mana terdapat lebih dari satu 301 redirection, sehingga proses redirection-nya tidak langsung menuju ke destination URL. Kalau kita lihat, proses redirection-nya dimulai dari URL AMP, menuju ke regular URL tanpa akhiran slash, lalu baru dialihkan ke regular URL dengan akhiran atau trailing slash. Hal ini terjadi karena struktur URL di website Media62 menggunakan akhiran atau trailing slash. Sedangkan settingan Rank Math yang destination URL tadi, aku tidak menambahkan akhiran slash. Jadi, kita harus update redirection rule-nya dan tambahkan akhiran slash pada destination URL. Sekarang kita cek lagi, dan boom! Sekarang udah bener ya. Proses redirection-nya hanya terjadi sekali dan langsung diarahkan ke destination URL yang benar. Lalu, setelah ini apakah ada impact terhadap website kita? Berdasarkan pengalaman, Google Search Console atau GSC akan memperlihatkan report adanya kenaikan page with redirect atau halaman dengan pengalihan. Tapi hal ini tidak berimbas negatif terhadap traffic dan average positions, kecuali komputer memiliki halaman yang lebih relevan dan lebih teroptimize. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Anyway, buat kalian yang membutuhkan jasa SEO atau perlu konsultasi, I'm open as SEO freelancer atau sebagai SEO consultant. Teman-teman bisa menghubungi aku lewat email atau DM di LinkedIn. Thank you and see you in the next video.